Gaji di Jepang berapa sih Mbak? Gaji Jepang berapa ya? Tahu nggak? Pasti Kepo ya. ya. Banyak yang nanya nih. 15 nyampe nggak? Pernah. Ya kurang lebih ya. Lebih ya 15-14. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Dan Desinta. aku Kita di sini belum, maaf, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu nih, kita mau Aku mau ngepoin nih. mau bahas part 2 yang video sebelumnya ya. Mau ngapain apa ini? Kok saya jadi deg-degan gitu? Kan banyak ya, selama di Jepang banyak yang nanya berapa sih masuk Jepang, berapa sih bayarnya, kira-kira berapa sih? Kalau saya tuh ya sama aja sih sebenarnya, cuman sebenarnya karena saya pendidikannya di Jakarta, jadi cukup budgetnya rada melambung karena di Jakarta kan lumayan mahal ya apa guys. Itu saya total Ya kira-kira lah. habis 55 juta sampai berangkat. Iya. Tapi itu masih mending dari Iya. kan setiap SO juga beda-beda bayarnya ya. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Dari pendidikan apa sih, di LPK-nya juga kan? Ya itu sama bayarnya LPK, beda. pendidikan sampai terbang ke sini pokoknya saya sekitar habis 55 juta. Ya lebih dikit lah buat beli skincare. Tapi itu apa sih? Balik modal apa gimana? Enggak, kan nanya ke misal ya, ada temen nanya ke aku segini. Terus ya kalau kita kan pendidikannya di mana, SO-nya di mana. Ya kalau di tempat yang lain kan misal dia nanya ke aku tuh, habisnya kita segini, terus dia diklatnya beda tempat lain, habisnya terus beda. Iya, nggak sama. Jadi ya. tergantung SO kita di mana, itu beda-beda harganya guys. Kalau mungkin kalau LPK beda tipis aja sih. Cuman Ya ini paling cuma beda. kira-kira ya kalau yang Kira-kira. nanya. Terus lagi nih, Iya. gaji di Jepang berapa sih Mbak? Gaji Jepang berapa ya? Tahu nggak? Pasti Kepo ya. ya. Banyak yang nanya nih. Kerja di Jepang itu gajinya ini rata-rata. Survei membuktikan. Padahal sebenarnya gaji itu privasi, jadi ini aku cuma ngebocorin sedikit. Ini rata-rata. Setiap perusahaan juga beda-beda ya. Itu gajinya sekitar bersih apa belum dipotong makan? Iya bersih. Maksudnya Udah hal buat udah potongan apa atau tempat tinggal ya. Itu tuh rata-rata ya, nggak setiap gajian segitu, rata-rata 15 nyampe nggak? pernah. Ya kurang lebih ya. Lebih ya 15-14 itu di titik rata-ratanya sih susah ya, kayak gini aja ya 12 gitu aja katakan 12 mang. Ya. Jadi kalau dirupiahin Ya sekitar udahlah intinya segitu ya. sekitar berapa ya di rupiah? 14 juta kali ya? 14 juta. Ya tergantung Sekitar terus juga sih. Tergantung terus kalau lagi naik ya bisa tembus. kurang lebih kayak gitu lah. Nggak bisa, kalau gaji kalau di perusahaan kita nggak bisa kita mengada-ngada, kadang bisa melambung, kadang Bisa turun kayak kayak wisata ya, tempat wisata, maksudnya bukan tempat wisata apa, perhotelan. perhotelan tuh ya tergantung wisatawannya yang datang ke Jepang, Iya. jadi kita nggak bisa memastikan, apalagi lagi Pandemi corona, jadi ya syukurin aja. dipindah-pindah. Udah berapa bulan? Udah dari bulan 3 udah lama. Bulan 4. Sebelumnya udah dipindah juga di biru itu Di biru berapa bulan? sebulanan ada, cuman balik ke hotel tuh berapa minggu doang terus pindah lagi. Gak apa-apa, yang penting kerja intinya kayak gitu. Intinya yang penting kerja, bisa buat makan. Bisa buat ya, yang penting bisa ngasih orang Cukup tua. lah. Jangan lupa bersedekah tuh, bener nggak? Bener. Kita gini, kerja di Jepang itu mumpung nih buat teman-teman semua yang ada di Jepang, yang ada di Indonesia. Semoga ya pada nonton ya. Semua yang nonton channel YouTube ini, aku mau kasih cerita nih. Pengalaman. Jadi aku tuh gimana ya?
kerja di Jepang itu ngerasa gaji gede, cuman kadang ngerasa kurang. Namanya orang ya, Enggak ya? Iya. gaji semakin gede Tapi ngerasa kurang gitu loh. kurang bersyukur. Pernah aku baca, kayak bukan baca, pernah sih aku kayak iya kayak baca, kayak denger ngebaca denger gitu. Sebenarnya maksudnya kita berbagi sedikit rezeki kita, Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu guys. banyak. Yang penting mah kita Seikhlas ikhlas. kita. Ikhlas. Dan itu hasilnya luar biasa guys. Allah Melipat gandakan. melipat gandakan apa yang kita beri. Bener, itu bener. Jadi bisa dicoba buat teman-teman semua. Jadi Jangan takut Berbagi. habis apa sih? Jangan takut berbagi, iya, heeh. karena berbagi itu tidak akan pernah menjadi miskin. Itu Sedikit ceramah. dari ceramah ya, selingan aja. Jadi baik lagi kalau di Jepang itu, kalau yang dapetnya perusahaannya bagus, lemburnya banyak itu alhamdulillah banget. Temenku juga soalnya ada tuh bisa nyampe 25 juta itu, nyampe ada. Aku nggak memungkiri itu. Tapi yang kalau perusahaannya yang bukan perusahaannya yang tidak baik, maksudnya perusahaannya itu yang emang jam kerjanya tidak terlalu banyak, tidak membutuhkan terlalu tenaga banyak, maksudnya kayak Contoh 6 cuma jam sehari itu ya kerja cuma 3 jam. 3 jam, jadi kita nggak bisa. Iya. Mana mungkin kita Gaji kerja gede. cuma Kerja- berapa kali kita minta gaji gede kan nggak Nggak mungkin. di Jepang itu tergantung jam jam kerja. Terus ada juga yang nanya sejamnya kerja di Jepang tuh berapa kak, kayak gitu kan. Oh, iya. Nanya itu semua tergantung toko Iya. tergantung apa kota. Iya. Tokyo UMR-nya Osaka, berapa? UMR-nya berapa. Ya kayak di di Indonesia tuh. Jogja. Karawang berapa, Tangerang berapa, gitu. sekarang berapa gitu. Tergantung UMR sebenarnya. Kalau kita berhubung kita tinggal di Tokyo, jadi Iya lumayan lah. cukup tinggi UMR-nya, tapi jam kerja kita emang nggak terlalu banyak sih. Sayangnya cuma 6 jam kerja. Iya kalau pas normal. Iya. Yang Sekarang apa mah disyukurin iya aja. disyukuri. Sekarang mah cuma 4 jam, 3 jam. Ya alhamdulillah masih bisa kerja. Masih lebih baik daripada yang kasihan yang di PHK kayak gitu. Iya. Kita sangat prihatin, semoga segera mendapatkan pekerjaan kembali, karena emang bener sih kalau nggak punya uang tuh emang ya pusing, bingung Iya, kita aja di intinya sini. uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, guys. Iya, benar. Tapi aku juga ngerasa bahwa, aduh, kerja di Jepang aja kita masih ngeluh loh guys. Jadi jangan bilang kerja di Jepang itu kita tetap punya duit. Karena duit udah entah kemana, udah dipakai apa gitu. Jadi emang ada dari corona itu ada kayak timbal baliknya. Jadi kalian tuh harus rajin menabung. Iya. Jangan Ada tabungan yang benar-benar untuk emergensi kayak gini kan, kita tidak ada yang tahu. Jadi emang benar-benar ada, semua ada hikmah dari segalanya sih ada ya. Jadi pokoknya apa ya, tentang kehidupan tuh emang agak susah, apalagi kita di negara orang. Kalau kita nggak bener-bener hemat, ya udah kita mau minta ke siapa? paling kanca sih disambat. Iya kanca, tapi kan kanca juga butuh ono wong tuani juga, ono sedulur. Maksudnya ada sedulur saya kudu dibantu kan, enggak. Dia juga punya permasalahan sendiri-sendiri, punya kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi ya kita nggak bisa seiso jilih nggak iso. Nah iso yo aja jilih, ini arah kepengen kayak ngono. Mano. Karena iya, uang rapuh dulu aja guys. Ada yang pengen lagi? Apa ya? kita bahas di sini ya. Iya. Pokoknya kalian boleh komen bebas, mau tanya tentang apa aja bisa. Yang penting dalam bahasa yang baik, intinya dalam tentang di Jepang atau tentang apa, boleh langsung komen di bawah aja. Insya Allah kalau kita Bisa jawab, kita jawab di next vlog selanjutnya. Terus dukung vlog kita, semoga juga bisa sedikit berbagi tentang pengalaman di Jepang. Jadi nanti yang buat kalian yang mau ke Jepang itu setidaknya udah tahu gimana sih di Jepang, gimana kerjanya, kayak gimana sih, gajinya berapa, udah punya pandangan lah. Meskipun pasti nyerempet, nggak mungkin sama kan. tapi ini kita real. Ini real ya. Ini nggak ada no setting, nggak ada. Kita emang
berbicara sesuai dengan fakta kita yang kita jalani. yang kita alami. Oh ya guys, di sini lagi musim panas banget. Sumpah bener-bener gak enak banget kalau musim panas guys. Jadi Matahari serasa di atas kepala. bener sepanas-panasnya di Indonesia tuh Jepang emang luar biasa. Panas banget. Pokoknya butuh Aqua. butuh minum yang banyak. Betul garam. Makanya aku minum terus dari tadi. Terus di sini kita mau bahas tentang apa? Tentang yang itu loh, apa? Gaji. Apa sih, bukan gaji. Kayak masalah apa sih? Masalah pacar. Masalah pacar. LDR ini guys di Indonesia. Yang penting bisa komitmen, guys. Iya, benar. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa di Jepang susah jaga hati. Benar. benar emang. Banyak karena di sini kita Banyak yang modusin. Mbak di Jepang ya, balik Jepang ya, Mbak ini ya pasti banyak. Mbak ketemuan yuk. Karena kan sama-sama di Jepang, jadi ruang lingkup buat ketemu itu sangat mudah. Jadi buat Apalagi Jepang bebas. ya, nah ini kita membahas tentang Nah, Jepang ya. bebas ya. Di Jepang tuh emang bebas banget, bebasnya kalian mau ngelakuin apa aja, kalian mau berbuat apa aja, itu tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengatur. Nah, jadi di sini tuh kita tuh harus bisa jaga diri, bener-bener jaga diri tuh harus. Kalau kita emang udah ada basicnya, punya iman yang baik, punya tata krama yang baik, punya sopan santun, maksudnya punya aturan-aturan norma dari rumah tuh udah melekat ke diri kita, insya Allah kita apa ya, Bisa lah bisa jaga. jaga diri. Jadi jangan sampai yang sewajarnya ya, yang real aja, yang gak masalah. Maksudnya kalau yang udah amit-amit nih, kayak yang ya wallahualam, adalah yang pas kalian tahu yang kisah-kisah para TKI yang pulang, maaf ya, yang pulang Gimana? Iyalah. mana ya, kayak gitulah pokoknya ya. Ada. Pasti ada. Itu tergantung pada diri kita sendiri. Di sini jujur kita untuk waktu sholat yang susah. Iya. Apalagi di Jepang ya. Di Jepang. Apa sih kerjanya tuh nggak bisa izin mau sholat gitu, nggak Kita bisa. Nggak tergantung bisa. perusahaan, kita juga harus menghargai itu. Bukannya kita tidak menghargai Saling aturan menghargai lah agama, intinya. ya. Cuman itu kita ke profesional kerja kan, nggak Iya. mungkin kita lagi ngerjain pekerjaan Kerja, yang numpuk, terus kita izin izin sholat itu sholat kayaknya itu nggak bagi bisa. mereka tuh nggak etis. Mungkin kalau bagi kita kan itu sebuah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Cuman di sini kita bekerja, kita mau gimana lagi gitu loh. Ya emang sebenarnya kita nggak pengen, maksudnya ninggalin sholat itu. Jadi nanti kalau kalian kalau bekerja di Jepang, terus yang ada kan orang yang nggak bisa dong, lo harus sholat. Oke, emang semua orang itu harus sholat, itu kan tiang agama. Tapi kita juga tidak bisa egois dengan pemikiran yang seperti itu. Jadi kita harus lihat situasi perusahaan kita di mana, posisi orang-orang kita di- perusahaannya seperti apa, bisa nggak menerima dengan budaya kita. Karena kita memasuki budaya di Jepang itu otomatis kita tinggal di Jepang, ya kita harus menghargai budaya sini, kita harus menghormati peraturan budaya sini dan peraturan perusahaan kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kalian itu Ambil datang ke keputusan Jepang sendiri. nanti, karena apa sih, ada istilah apa, merusak setitik apa yang kena semuanya gitu, gimana maksudnya? Apa ya? Kayak berbuat salah Salah satu orang. ntar ngejudge-nya ke Ke semua semuanya. orang Indonesia kayak gitu. Jadi karena Intinya saling menghargai. menghargai, orang Jepang tuh sangat menghargai, Iya. sebenarnya sangat menghargai. Cuman dia punya aturan yang kita harus memperhatikan. Kalau sekali A ya udah kita harus A. Orang Jepang juga nggak suka orang yang banyak alasan. Banyak alasan, iwakin jika misalnya Nggak suka. ini nggak bisa, kita nggak bisa menerima. Dia nggak mau tahu ini aturan saya, Iya, kamu harus ngikutin. Kita nggak bisa. Kamu di perusahaan saya, kamu harus ngikutin itu. Kita nggak bisa seperti itu. Iya. Ini hati-hati buat yang para siswa baru yang baru sampai ke Jepang atau baru mau ke Mau. Jepang. Ini harus dipelajari sebelum takutnya nanti jadi mondai. Kalau udah jadi mondai, Masalah. kalau perusahaan udah nggak suka sama kita, kan udah dipulangin loh. Terus sebelum kontrak ada kan ya? Ada.
bagaimana caranya kalau gitu udah nggak suka sama kita. Jadi nanti caranya kita bisa sholatnya di kodo setelah misalnya kita pulangnya pas waktu di Jepang saya cukup sore ya sholat ya, asar itu kita jam 4 lebih ya. Iya, tergantung musim juga. Maghrib jam musim. Maghrib tuh jam 7 kalau lagi musim-musim ini. Jam 7, Isya jam 9. Jadi kalian mungkin yang susah sholat itu pas di waktu duhur mungkin duhur sama asar. Mungkin duhur sama-sama. Tapi kalau kayak kita tuh asar udah bisa. Alhamdulillah. Jadi bisa di itu sih. Tetap pokoknya buat temen-temen ini bukan buat yang baru mau ke Jepang. Yang di Jepang tetap jaga sholatnya, karena saya pun juga bukan orang baik, maksudnya bukan orang yang imannya kita masih belajar. sama-sama belajar. Jadi dimanapun kita berada, kita nggak tahu namanya mau rezeki jodoh itu kita nggak tahu. Jadi sebaiknya lebih baik kita tetap menjaga sholat, kita saling mengingatkan aja sih. Orang yang kenal saya mungkin kayaknya gas ngomongnya emang ngegas tuh enak, cuman jangan pernah jangan pernah menilai dari kita cara kita berbicara. Jangan pernah pandang itu dari luarnya, karena belum tahu dalamnya gimana. Ya, saya bisa gila di luar, tapi saya punya aturan. Saya lihat Anda? Iya. Boleh tanya sama Fitri, saya tuh orangnya seperti apa, boleh tanya dulu Mai. Ya emang kalau dari mukanya ya emang judes, kelihatannya kasar, nyebelin. Kalau ngomong tuh nggak ada aturannya ya. Enak aja nggak enak. Tapi kalau udah tahu mah baba Bali guys, ngobrol Bali gibah. Iya. Gibah memang enak. Saya tipe orang yang gimana ya? Saya mudah bergaul ya. Orangnya mudah bergaul. Cuman saya mudah nggak suka juga. Iya. Nah itu tuh sifat jelek saya. Maksudnya kalau sama orang udah. Kalau udah nggak suka ya udah. Tapi namanya lagi merantau, bolak-balik sebisa mungkin itu menahan segala sesuatu yang ibaratnya kita di sini tuh sangat teman. Kita kalau kita ada apa-apa, kita tuh butuh teman. Di sini tuh apa sih? Jauh dari keluarga, yang bisa diandelin kan teman. Jadi ya sebaik mungkin lah, sebisa mungkin ya kita harus harus menjaga anggap keluarga lah. Buat anggap aja keluarga sendiri. Karena kalau di Jepang itu mau nggak mau kita harus sendiri. Kalau maksudnya sendiri, kalau kita tidak baik dengan orang di sekitar kita, bagaimana kalau kita sakit? Bagaimana kalau kita butuh apa-apa? Kalau nggak teman, siapa meneh? Lo ya lah. Iya, apa mending? Apa mungkin? Ini pacar cerah, apa nek sembuh? Pacar kayak itu. Ya, maksudnya kalau ada kan, iya seumpama begitu. Jadi pokoknya kita cuma pesan yang pokoknya mau kesini itu eleng-elengan niatmu makan training tujuannya makan di Jepang kayak apa jadi aja wis tekan Jepang kayak wis lali karo tujuan utang-utang wis jaga duit akeh jangan sampai kita aja yang ini udah arep Bali ya guys, kita arep Bali guys, kita nangkene wis 2 tahun guys, pusing oleh apa guys, oleh apa ya 2 tahun ya, iya oleh apa ya alhamdulillah syukurin ada lah wis oleh sesuatu udah sesuatu yang bisa dianda jual belikan seperti itu. Pokoknya opo tamekmu lah. Bahasa Jepangnya apa tamekmu ya? Tamek ya tujuanmu nang Jepang ki opo? Iki sumpah serapa opo? Sumpah serapa. Sumpahnya ke Jepang ya arep apa dadi saco, apa dadi bos nang Indonesia. Cita-citane gitu loh. Iya, sumpah. Ya bahasane loh. Iya, maksudnya kan jadi ojo lali karo kuwi, ojo ngasih mentang-mentang ning Jepang beda akeh terus bisa sekarepe dhewe. Iya. Giliran kok gara Bali mumet. Kita pun nengin di. Ya itulah manusia ya. Sebelum ke Jepang, pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang tujuanmu apa wis del semua tuh ada rinciannya. Aku setahun ini kudu iso bayar utang misalnya. Aku 2 tahun iso tuku iki iso di sana usaha iki. Boleh iki. Sing 3 tahun kuwi nggo rapi, guys. Biasane koyo ngono nek wong wadon biasane koyo ngono.
Contone ora dadi wae tanggaku. Balik meh hati. Oh, tetap semangat. Oh, semangat lah, semangat. Dan berarti Semangat terus hati, guys. rapi karena siapa? Nah, nyari terus ini peternakan dong. 2 tahun, guys. Udah dapet peternakan. Terus perumahan ya? Peternakannya siapa? Hatane loh. Motivasi, guys. Ya, ada sih, ada wes iso tuku yo perumahan. Nah, Alhamdulillah. maksudnya ini nggak bukan sombong ya, maksudnya Ini buat motivasi kalian. motivasi aja. Aku wedok, tapi aku kudu apa? Aneh kan tetap ono lo, aku sempet lo pas tuku omahku yang bisa ngomong ngene, masa ngomong ngene. Aku nggak tetap tuku omah. Nah, beda prinsip. Tuh, Prinsipnya itu pemikiran kalian sama dengan saya beda. beda. Apa beda? Apa aku itu kudu ora apa kudu apa ya? Kudu melu. Kudu melu, tuan melu kudu asrah karo adaan lho. Aku ki wong iya. wedok ning tawon ngono, koyo iya. ngono. Beda enggak? Aku ora koyo ngono aku bilang. Ngapa aku tuku omah? Ngapa ora melu? Ngapa ora sik wong lanang aja tuku omah? Ora. Omahku tambah usaha kok. Omahku ora Ora digoni. berarti. Maksudnya omahku ora. Iya. Omahku tambah usaha. Karena aku mikir ngene. Saat aku wis rapi, saat aku duwe bojo, saat adik-adikku wong tuaku butuh aku, iya nek aku kerja, nek aku ora, iya enggak sih? Iya. Kayak gitu loh mikirnya tuh. Nek aku wong wedok gitu tugasnya mesti meteng utuhan, meteng duwe anak apa ya karo kerja. Nek suatu waktu adikku, Mbak, butuh duit kok ibu ayahku butuh bantuanku, iya nek bojoku ki kerjane lancar-lancar, wong kan nggak ngerti, mas aku Meh jaluk. kan aku nggak bisa seperti itu. Jadi aku bukan tipe uang sing aku sampai aku uang mikir panjang guys, maksudnya aku neng Jepang aku terus tuku iki karena aku ki sesone aku arep ngewangi wong tua aku ki aku duwe Tabungan nek dhewe. tabungan dhewe dadi rasa njaluk suami kan nek uang istri uang suami uang istri begitu. Tapi kan kita tidak bisa menggunakan uang suami tanpa seizin suami. Nek arep ngene wong tua ya kudu izin wong lanang to. Dadi nek duitku sak wayah-wayahku nek wong tuaku sak wayah-wayahku nek adikku ora sak kudu njaluk dadi wong wedokku kudu nek penghasilan. Seperti itu. Jadi intine jadilah wanita yang berkelas. Gimana sih ya? Gitu ya. Maksudnya berkelas di sini tetap punya penghasilan, jangan menerima keadaan. Hidup itu bisa dirubah, tergantung awak dhewe guys. Aku biyen tau dioneke wong wedok ngopo nang Jepang. Wong wedok kan sama Ujung-ujungnya kok bojo ki nang dapur. Ya ora. Tapi prinsipnya kita beda. Jadi intinya arep kowe lanang arep kowe wedok nek kowe mampu tuku sesuatu, tuku. Sing iso menghasilkan duit lho, maksudnya sing ora dipoya-poya kowe tuku. Saiki kowe wis kesempatan karo Gusti Allah, kowe iso kerja sing gaji lumayan, kowe buktikan pada orang-orang. Aku iso. Intine yakin. Ora sang omongan sing ora perlu, sing perlu dirungokke ya disaring, secara Sing ora perlu ya dibuang ado-ado. Sing marake gawe lara, sing marake gawe ada batas semangat buang sing ado. Buktikan. Kowe iso, kowe mampu, dan wong wedok itu ora selamanya menerima keadaan. Itu bisa dirubah guys, bisa dirubah sama apa? Sangat sekali malah nih, sangat bisa. Tergantung neng awak dhewe. Karo ibadah wis. Ibadahnya cekelalen. Oke, ini vlog yang kedua. Kita nanti kan bisa komen terserah nanti kita bikin vlog apa, nanti kita akan bahas di next vlog selanjutnya. Jadi share, like, komen. oh iya kebalik ya. Dan subscribe. Makasih buat yang nonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.